Jati Gede merupakan salah satu bendungan yang dipenuhi dengan cerita-cerita mistis. Banyak kejadian dan hal-hal aneh yang diceritakan masyarakat baik pada masa pembangunan sampai Jati Gede tergenang. Lantas benarkah hal-hal mistis dan gaib itu benar-benar terjadi? Wallahu alam, hanya mereka yang mengalaminya. Tetapi kalau dikaji lebih jauh tentang cerita mistis dan gaib tersebut, mungkin itu benar adanya. Karena menurut cerita dari para sesepuh, di Jati Gede ini banyak terdapat tempat dan makam yang dikeramatkan. Makam dan tempat-tempat tersebut diliputi hal-hal gaib yang penuh dengan misteri. Selain hal-hal gaib yang sering diceritakan masyarakat, ada banyak para tokoh yang dianggap sepuh yang sering diziarahi baik oleh warga setempat ataupun dari luar wilayah Jati Gede. Di antara sekian banyak tempat keramat dan makam para tokoh yang ada di wilayah Jati Gede ini, ada salah satu tokoh yang jarang ketahui oleh publik. Makam tersebut berada di puncak Damar yang masih berada di wilayah Jati Gede. Puncak Damar sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat menakjubkan. Keindahan panorama bendungan Jati Gede begitu jelas terlihat. Di antara air bendungan Jati Gede yang membentang dan keindahan panorama puncak Damar ini, terdapat sebuah cerita mengenai sang tokoh. Sang tokoh tersebut bernama Resi Patang Jala Seda. Menurut cerita dari pihak pengurus, Resi Patang Jala Seda merupakan salah seorang tokoh yang tinggal di wilayah Galunggung. Ia bersama sang istri, yaitu Nyimas Wulansari, mengadakan perjalanan menuju sungai Cimanu, Sumedang. Suatu ketika, Resi Patang Jala Seda beserta istri sampai di puncak Damar ini. Di tempat inilah Resi Patang Jala Seda bermukim, dan di tempat ini pula ia mengajarkan berbagai ilmu kepada masyarakat sekitar. Ilmu yang disebarkan kepada masyarakat kebanyakan ilmu bertani, sehingga ia dikenal oleh masyarakat pada waktu itu dengan sebutan Eyang Palita, yang mengandung arti sang pencerah. Inilah makam keramat Resi Patang Jala Seda. Di tempat inilah sang tokoh dipercaya mengajarkan berbagai ilmu lahir dan batin kepada masyarakat sekitar untuk kehidupan. Dan di tempat ini pula sang resi mengembuskan nafas terakhirnya. Selain makam Resi Patang Jala Seda, di tempat ini pun terdapat sebuah petilasan yang dipercaya merupakan petilasan salah seorang tokoh penting yang menduduki
tahta kerajaan Galuh. Petilasan tersebut dipercaya merupakan petilasan Prabu Mandalaeswara Salaka Buana Jaya atau yang dikenal dengan sebutan Buyut Maja yang tiada lain Prabu Ciuwanara. Meskipun asal-usul petilasan Prabu Ciuwanara ini simpang siur, tetapi banyak pihak yang meyakini petilasan yang ada di puncak Damar ini merupakan salah satu petilasan Sang Prabu Galuh. Inilah petilasan Buyut Maja atau Prabu Mandalaeswara Salaka Buana Jaya. Meskipun makam Resi Patang Jalaseda dan petilasan Buyut Maja ini tidaklah begitu terkenal, tetapi tempat ini tidak pernah sepi dari para peziarah. Setiap hari, bahkan sampai malam, ada saja peziarah yang sengaja datang untuk mendoakan sang tokoh. Begitu harum nama kedua tokoh ini di mata masyarakat sekitar, sehingga namanya tak kalah harumnya dengan keindahan panorama wisata puncak Damar ini. Baiklah teman-teman, dalam perjalanan kita di Jati Gede ini ada sebuah makna yang bisa kita renungkan. Di balik keindahan yang nampak sekarang ini, kita sering melupakan sebuah perjuangan dan pengorbanan dari para pendahulu kita. Mereka berjuang demi anak cucunya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi sayang, kadang kita lupa akan perjuangan mereka. Bahkan kita sering menganggap perjuangan dan pengorbanan mereka hanyalah sebuah cerita dan dongeng belaka. Padahal tempat yang kita injak ini penuh darah dan mayat para pejuang dan pendahulu kita. Tidak ada salahnya kita mendoakan mereka sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Wallahu a'fiq aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.